Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 31 Agustus 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 2 ayat 1-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 16-30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan,
selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah orang percaya dan tidak percaya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kutipan ini memperlihatkan disposisi batin dari para pendengar pengajaran Yesus. Di satu pihak, mereka kagum mendengar kata-katanya yang penuh hikmat yang oleh Rasul Paulus digambarkan sebagai kekuatan roh, tetapi di lain pihak, mereka mempertanyakan identitas asal Yesus. Dari sikap mereka, terlihat jelas bahwa tampaknya pengajaran dan pewartaan Yesus hanya disambut dan diterima sebatas telinga dan perasaan. Orang mendengar dan merasa heran akan kata-kata Yesus. Sayangnya, kata-kata yang penuh hikmat itu tidak dibiarkan mengalir menukik ke hati mereka. Mereka malah menganggap remeh, tidak percaya, bahkan menolak dia. Sikap sebaliknya justru terlihat pada diri janda di Sarfat di tanah Sidon dan Naaman orang Syria yang dirujuk Yesus. Mereka adalah orang-orang yang membuka hati kepada Allah melalui pewartaan Nabi Elia dan Elisa, dan dengan cara itu mereka diselamatkan. Saudara-saudariku terkasih, setiap hari atau minimal setiap minggu kita mendengarkan sabda Allah melalui bacaan kitab suci, renungan atau khotbah. Tapi pertanyaannya, apakah sabda Allah yang kita dengar setiap saat itu cukup meresapi hati kita dan membangkitkan sikap iman dalam hidup dan karya kita? Kita berharap semoga sabda Allah dan khotbah itu bukan menjadi penyedap telinga saja, melainkan menggerakkan dan membuat hidup kita berdaya guna bagi sesama. Itulah iman sejati. Semoga demikian. Amin.